Hello everybody! Today I would like to tell you about verb, noun, and adjective. Hello, my name is Idovani. I came from HE. Nice to meet you. First, I will tell you about the meaning of verb, noun, and adjective in bilingual. Yang pertama, verb atau kata kerja. Verbs are words that showing actions, occurrence, or state of being exist. Atau verb adalah kata yang menyatakan satu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang kedua, noun. Noun atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang ketiga, ada adjektif. Adjektif atau adjektiva adalah kelas kata yang bisa mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Yang kedua, tipe dari verb, noun, dan adjektif. Tipe verb. Verb sebenarnya memiliki tipe lebih dari 10. Tetapi untuk mempermudahnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membaginya menjadi 10 tipe. Yang pertama, regular irregular verb. Regular verb adalah verb normal yang saat berubah menjadi verb 2 dan verb 3 diakhiri dengan ed. Sedangkan irregular verb adalah verb yang hampir selalu mengalami perubahan saat menjadi verb 2 dan verb 3. Yang kedua, ada action stative verb. Action verb adalah kata kerja yang benar-benar dikerjakan secara fisik oleh subjeknya. Sedangkan stative verb adalah kata kerja yang tidak benar-benar dilakukan secara fisik oleh subjeknya, seperti menggunakan pikiran atau perasaan. Yang ketiga, transitive intransitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya agar memiliki makna yang seutuhnya. Sedangkan intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya dan sudah bisa dimengerti. Yang keempat ada linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat yang berbeda. Yang kelima ada auxiliary verb. Auxiliary verb disebut juga sebagai helping verb. Merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menggabungkan kalimat dan memperluas makna kalimat. Yang keenam, finite atau non-finite verb. Finite verb adalah kata kerja yang mengalami perubahan bentuk saat ada perubahan number, subject, dan tenses. Non-finite verb atau infinite verb adalah kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk. Types of noun. Noun dibagi menjadi 12. Yang pertama, common noun. Common noun adalah kata benda yang menggunakan nama alaminya secara mutlak, bukan menggunakan nama personal, sehingga tidak menggunakan kapitalisasi untuk penulisannya. Sedangkan yang kedua adalah proper noun. Proper noun adalah common noun yang telah diberi nama, sehingga penyebutannya perlu dikapitalisasi, atau merupakan nama personal, atau nama khusus. Yang ketiga ada concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera. Bisa disebut juga sebagai benda fisik. Yang keempat, ada abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera atau hanya melalui pemikiran saja. Yang kelima, collective noun. Collective noun adalah kata benda yang mewakili sekelompok benda, namun tidak menggunakan bentuk jamak s atau is. Yang keenam, ada compound noun. Compound noun adalah kata benda yang terbentuk dari dua noun yang berbeda pengertian, tetapi ketika disatukan membentuk satu noun yang memiliki arti baru yang berbeda. Yang ketujuh, ada countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, sehingga dapat didefinisikan kuantitasnya secara spesifik. Yang kedelapan adalah uncountable noun.
Uncountable noun adalah kebalikan dari countable noun. Sehingga uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat ditaksir jumlah spesifiknya karena jumlahnya terlalu banyak. Sehingga biasa satuannya diganti menjadi satuan lain. Yang kesembilan ada material noun. Material noun adalah kata benda yang berupa bahan-bahan dasar untuk membuat benda lain. Yang ke-10 ada possessive noun. Possessive noun adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan dari benda lainnya. Possessive noun ditandai dengan tambahan tanda petik S atau petik saja di belakang noun tersebut. Tanda petik S digunakan ketika akhiran dari noun merupakan kata selain huruf S. Sedangkan yang menggunakan tanda petik saja merupakan noun yang diakhiri dengan huruf S. Yang ke-11 ada singular noun. Singular noun adalah kata benda yang merujuk pada bentuk tunggal sebuah benda. Singular noun biasa ditandai dengan penggunaan kata e, n, atau the. Yang ke-12 ada plural noun. Plural noun adalah kata benda yang memiliki jumlah lebih dari satu, ditandai dengan penggunaan s atau is atau in di belakang nounnya. Types of adjective. Adjektif memiliki 6 tipe. Yang pertama ada descriptive adjective. Descriptive adjective adalah kata sifat yang mendeskripsikan kata atau bentuk dari benda tersebut yang bisa dilihat secara langsung. Yang kedua, ada possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada distributive adjective. Distributive adjective adalah kata sifat yang menyatakan bahwa sifat benda terbagi-bagi. Yang keempat, ada interrogative adjective. Interrogative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan dari sebuah benda. Yang kelima, ada demonstrative adjective. Demonstrative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Yang keenam, ada quantitative adjective. Quantitative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contoh kata. Verb. Yang pertama, regular verb. Contoh dari regular verb adalah accept. Yang di present verbnya accept, past tense-nya accepted, past participle accepted. Accept merupakan regular verb karena di verb 2 dan verb 3-nya diakhiri dengan ed. Yang kedua, ada action verb. Action verb merupakan kata kerja yang benar-benar dilakukan secara fisik. Contohnya adalah walk, run, write, dan sebagainya. Yang ketiga, ada transitive verb. Transitive verb adalah verb yang memerlukan objek untuk melengkapi kalimatnya. Contoh kata dari transitive verb adalah turn on, grab, ignite, praise, impress, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada irregular verb. Contoh dari irregular verb adalah menggunakan to be atau was or were di simple past-nya dan has atau have been di past participle-nya. Yang kelima ada stative verb. Contohnya adalah have, sound, like, wish, think, realize, feel, dan lain sebagainya. Stative verb dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu position, sense, emotion, mental state, dan other. Yang keenam ada intransitive verb. Contohnya adalah act, adapt, dance, escape, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada linking verb. Contoh dari linking verbs ada 2 kelompok. Yang pertama verb be dan yang kedua other linking verbs. Contoh dari verb be adalah be, was, will be, were, am, are, maybe, have been, dan is. Sedangkan other linking verbs adalah appear, smell,
turn, seem, sound, feel, taste, and stay. Auxiliary verb. Contohnya adalah am, is, are, was yang merupakan to be, dan yang lain seperti may, shall, have, had, should, would, dan sebagainya. Yang kesembilan ada finite verb. Contoh dari kata finite verb adalah appear, play, bout, write, wear, speak, promise, dan demolish. Yang ke-10 adalah non-finite verb. Contohnya adalah is, ask, jump, will, should be, love, dan repaired. Contoh dari noun. Yang pertama, common noun. Contohnya adalah cat, man, flower, boy, house, fruit, and animals. Yang merupakan nama alami sehingga tidak menggunakan kapitalisasi pada penulisannya. Sedangkan yang kedua adalah proper noun yang memerlukan kapitalisasi. Contohnya adalah Daniel yang merupakan nama orang, huruf D-nya harus menggunakan huruf D kapital, atau Google, Monday, Tuesday, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada concrete noun. Contoh dari concrete noun adalah apple, board, bucket, chest, clock, dan lain sebagainya yang merupakan benda fisik. Yang keempat ada possessive nouns. Contohnya adalah dog's house, boy's ball, girl's hands, dan lain sebagainya. Ketika huruf terakhir dari nouns adalah huruf selain S, maka menggunakan tanda petik S. Sedangkan jika belakang dari noun adalah S, maka hanya menggunakan tanda petik. Yang kelima, ada collective nouns. Contohnya adalah a family, a company of girl guides, a formation of geologists, dan lain sebagainya. Yang keenam ada compound noun. Contohnya adalah housewife yang terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu house dan wife. Atau butterfly yang terdiri dari kata butter and fly yang membentuk suatu kata baru. Yang ketujuh ada countable nouns. Contoh countable nouns adalah apples, carrots, eggs, 2 burgers, 3 hot dogs, dan lain sebagainya. Apel, wortel, telur, dan sebagainya merupakan countable nouns karena masih dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan yang merupakan uncountable nouns adalah milk, water, bread, coke, sugar, atau salt. Karena tidak bisa dihitung jumlahnya, maka kita menggunakan besaran lain, seperti milk menggunakan a bottle menjadi a bottle of milk. Yang kesembilan, ada material noun. Contohnya adalah wood atau kayu yang digunakan untuk membentuk kursi, atau paper atau kertas yang digunakan untuk membentuk buku. Yang ke-10 ada abstract nouns. Contohnya adalah head, failure, faith, hope, life, joy, intelligence, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada singular nouns. Contohnya an apple, a pear, a carrot, a strawberry, and a tomato. Singular nouns menggunakan e ketika huruf awal dari nouns merupakan huruf konsonan. Sedangkan ketika huruf awal nouns adalah huruf vokal atau huruf hidup, maka menggunakan n, a-n. Yang ke-12 ada plural nouns. Plural nouns adalah bentuk jamak dari singular nouns. Contohnya adalah the car, bentuk plural nouns-nya menjadi two cars ditambahkan huruf s atau is atau if i atau vowel plus y, konsonan plus y, no change, konsonan plus o, vowel plus o sama no. Adjektif. Yang pertama, descriptive adjective. Contohnya ada charming, cruel, fantastic, gentle, perfect, dan lain sebagainya. Yang kedua ada possessive adjective. Contohnya adalah my shirt, yaitu my, your book, your merupakan possessive adjective-nya, his pillow,
Is merupakan possessive adjektif dan lain sebagainya, yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Yang ketiga, ada distributive adjektif. Distributive adjektif ditandai dengan kata all, each, either, neither, dan every. Sedangkan interrogative adjektif ditandai dengan kata tanya, yaitu what, which, dan whose. Yang kelima, ada demonstrative adjektif. Demonstrative adjektif ditandai dengan menunjukkan benda, yaitu kata this, that, his, and those. Yang keenam, ada quantitative adjektif. Quantitative adjektif ditandai dengan many, much, a lot of, plenty of, a great many, several, some, a great deal of, dan few, yang menunjukkan nominal atau jumlah dari suatu benda. Contoh dalam kalimat. Verb. Contoh regular verb adalah me and my mother will bake a cake today. Bake merupakan regular verb karena dalam verb 2 dan verb 3 menggunakan akhiran id menjadi bake. Yang kedua, action verb. Contohnya adalah she is writing the subject summary. Writing merupakan action verb karena benar-benar dilakukan secara fisik oleh subjeknya. Yang ketiga adalah transitive verb. Contohnya adalah I make a cup of coffee for my father. Make merupakan transitive verb karena memerlukan objek agar bisa menjadi suatu kalimat yang sempurna. Yang keempat, ada irregular verb. Contohnya, she can sing the high note. Sing merupakan irregular verb karena tidak diakhiri oleh id ketika berubah menjadi verb 2 dan verb 3. Yang kelima, ada stative verb. Contoh dari stative verb adalah she goes, he hates her. Goes merupakan stative verb karena hanya berupa pemikiran atau perasaan saja. Yang keenam, ada intransitive verb. Contohnya adalah she is working. Working adalah intransitive verb karena tidak memerlukan objek, tetapi kita sudah bisa mengerti arti dari kalimat tersebut. Yang ketujuh, ada linking verb. Contohnya adalah she proved that girls can success too. Proved merupakan linking verb yang termasuk other. Yang ke-8 ada auxiliary verb atau helping verb. Contohnya, she might be full if she not wears. Might be merupakan auxiliary verb. Yang ke-9 ada finite verb. Contohnya, my father bought a pack of biscuit. Bought merupakan contoh dari finite verb. Yang ke-10 non-finite verb. Contohnya adalah, he is promoting his product. Promoting termasuk contoh kata dari non-finite verb. Noun. Yang pertama, common noun. I have 2 fishes in my house. 2 fishes merupakan common noun karena fish merupakan nama alami yang tidak perlu kapitalisasi dalam penulisannya. Yang kedua adalah proper nouns. Contohnya, I prefer McDonald's than Pizza Hut. McDonald's dan Pizza Hut merupakan proper nouns karena merupakan nama personal dan diawali oleh huruf kapital dalam penulisannya. Yang ketiga, ada concrete noun. Contohnya adalah I will buy a car tomorrow. A car merupakan concrete noun karena merupakan benda fisik yang bisa dirasakan oleh panca indera. Yang keempat, ada abstract noun. Contohnya adalah last night I have a dream about being an artist. Dream merupakan abstract noun karena hanya ada dalam pikiran atau perasaan saja. Yang kelima, ada collective noun. Contohnya adalah my family go to puncak. My family termasuk collective noun karena merupakan sekelompok orang. Yang keenam, ada compound noun. Contohnya adalah I see a butterfly in the garden. Butterfly merupakan compound noun yang merupakan gabungan dari kata butter dan fly. Yang ketujuh, ada countable nouns. Contohnya adalah I hate 2 chocolates. I will eat one today.
Two chocolates termasuk countable noun karena bisa dihitung jumlahnya. Sedangkan uncountable nouns adalah can I get a glass of water please? A glass of water termasuk uncountable noun karena air tidak bisa dihitung jumlahnya, sehingga digunakan satuan lain untuk mengukurnya. Contohnya a glass. Yang kesembilan ada material noun. Contohnya adalah I brought a bag of flour yesterday. A bag of flour termasuk material noun karena flour atau tepung bisa digunakan untuk membuat produk lainnya. Yang ke-10 ada possessive noun. Contohnya adalah the novel is mine. Mine merupakan possessive noun karena menunjukkan kepemilikan. Yang ke-11 ada singular noun. Contohnya adalah I buy a pair of shoes today. A pair of shoes merupakan singular noun karena diawali oleh huruf E yang artinya sebuah atau sepasang. Yang ke-12 ada plural noun. Contohnya adalah she buys a lot of clothes today. She is very happy. A lot of clothes merupakan plural nouns karena cloth diakhiri oleh is yang berarti jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Adjektif. Yang pertama, descriptive adjective. Contohnya adalah she has big and beautiful eyes. Big and beautiful merupakan descriptive adjective karena menjelaskan keadaan dari suatu benda. Yang kedua, possessive adjective. Contohnya adalah this is my pencil case. My merupakan possessive adjective karena menunjukkan kepemilikan. Possessive adjective dan possessive noun memiliki perbedaan. Possessive adjective masih diikuti oleh objeknya, sehingga my pencil case. Sedangkan possessive nouns tidak diikuti oleh kata benda, sehingga menggunakan kata mine. Yang ketiga, distributive adjective. Contohnya adalah I wake up at 6 o'clock every morning. Every merupakan salah satu kata yang termasuk distributive adjective. Yang keempat, interrogative adjective. Contohnya adalah what is your favorite food? Favorite food merupakan interrogative adjective karena menanyakan keadaan dari sebuah benda. Yang kelima, ada demonstrative adjective. Contohnya adalah those are my sunglasses. My sunglasses adalah demonstrative adjective karena dia menunjukkan benda. Those are my sunglasses. Itu adalah kacamata saya. Yang keenam, ada quantitative adjective. Contohnya adalah he spent all of his money. All merupakan kata dari quantitative adjective yang menunjukkan jumlah dari suatu benda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.